Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspita Ratna Dewi Ambarwati, kelas 2B di 3 akuntansi dengan NIM 2201072058. Di video ini saya akan menjelaskan tentang operasional kredit untuk memenuhi tugas perbankan dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad. Operasional kredit. Isi materinya yang pertama itu pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, dan penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Pengertian kredit. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu kreder, yang berarti kepercayaan, dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Anwar mengungkapkan bahwa kredit ialah suatu pemberian prestasi atau jasa dari pihak yang satu kepada pihak lain dengan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dengan uang sebagai kontraprestasinya atau balas jasa. Yang kedua, menurut Kasmir menyatakan bahwa kredit ialah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang. Yang ketiga yaitu menurut Dr. Al-Amin Ahmad menyatakan bahwa kredit adalah pembayaran hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur tetapi tempo yang telah ditetapkan atau ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Yang pertama yaitu mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini, baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Yang selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja di rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, yang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Fungsi kredit yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Misalnya, pengusaha mebel yang memperoleh dana kredit. Fungsi kredit yang ketiga yaitu untuk meningkatkan hubungan internasional. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia. Fungsi kredit yang keempat yaitu untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan akan disalurkan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang dari daerah lainnya. Fungsi kredit yang kelima itu sebagai
alat stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Fungsi kredit yang keenam yaitu untuk meningkatkan gairah keusahaan. Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan gairah keusahaan karena adanya tambahan modal yang banyak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Unsur yang kedua yaitu tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terkandung pengertian nilai agio dan agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang. Yang ketiga, degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Dengan adanya unsur risiko, maka timbullah jaminan dan pemberian kredit. Yang keempat yaitu prestasi atau objek kredit. Pemberian kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini berdasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan. Selanjutnya, jenis-jenis kredit terbagi 4. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaan. Dilihat dari segi kegunaan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Dan yang kedua yaitu kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Jenis kredit yang kedua yaitu dilihat dari segi jaminan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, apakah jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal seniali jaminan atau kredit tertentu. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank. Jenis kredit yang ketiga yaitu dilihat dari segi jangka waktu. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Kredit yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Dan yang ketiga yaitu kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan. Dan jenis kredit yang keempat yaitu dilihat dari segi tujuan kredit. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kredit perdagangan, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membayar aktivitas perdagangannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit ini terbagi 2. Yang pertama yaitu 5C. Yang pertama, karakter, yaitu kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Yang kedua yaitu capacity.
Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yaitu yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat yaitu kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat melakukan kredit kepada bank. Yang kelima itu condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip yang kedua yaitu 7P. Yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga yaitu purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. Yang keempat yaitu prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dan dari calon meminjam. Yang keenam, profitability. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh yaitu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam selama jaminan berupa barang seperti aset rumah, selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama, aspek yuridis atau hukum. Penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Penilaian terhadap prospek usaha yang akan dijalankan oleh permohon kredit untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Penilaian terhadap aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi KREP. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Penilaian terhadap teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit. Yang kelima, aspek manajemen, yaitu penilaian pengalaman dan perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, yaitu penilaian terhadap dampak dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit, khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Penilaian terhadap AMDAL sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu permohonan kredit. Yang pertama yaitu permohonan kredit. Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dan calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati calon debitur. Yang kedua, pengumpulan informasi dan dokumen. Langkah awal dalam rangka penyusunan analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan. Antara lain, pertama permohonan kredit, kedua dokumen perizinan atau surat keterangan usaha, yang ketiga dokumen identitas nasabah, yang keempat laporan keuangan, yang kelima laporan kredit nasabah atau credit history apabila debitur sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank. Yang keenam yaitu kopi dokumen jaminan atau anggunan, yang ketujuh dokumen lain yang diperlukan apabila ada. Yang C yaitu verifikasi data. Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi.
Untuk itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta, diantaranya dengan beberapa metode, yaitu metode pertama on-the-spot checking atau OTS. OTS adalah kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan anggunan, serta menggali aktivitas usaha debitur. Yang kedua yaitu bank checking, dan yang ketiga yaitu trade checking atau personal checking untuk kredit konsumsi. Selanjutnya yaitu penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Penyebab kredit macet yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur dan hutang untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan cara untuk mengatasi kredit macet yang pertama itu penjadwalan kembali atau rescheduling. Yang kedua persyaratan kembali atau restructuring, dan yang ketiga yaitu penataan kembali atau reconditioning. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.